Sekarang saudara-saudara, sekarang kita langsung fokus ke putaran keempat saudara-saudara. Karena di situ ada tim-tim dari Arab itu sudah menanti. Ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, ada Irak. Kemungkinan juga Arab Saudi. Masih ada Oman, Palestina. Dan kemungkinan juga tuan rumahnya di Arab. Jadi pertandingan melawan Jepang ini ya buat refreshing aja. Pemain-pemain yang jarang main itu ditampilkan. Misalnya Pratama Arhan. Supaya mertuanya nggak ngomel-ngomel, nggak nuduh-nuduh mafia. Setelah klubnya batal degradasi, mafianya hilang. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Tidak lebay, saudara-saudara, tidak lebay. Pokoknya bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, congratulations. Apa istilahnya? Selamat buat tim nasional Indonesia yang memastikan diri lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah kemenangan bersejarah atas Cina. 68 tahun di pertandingan resmi kita nggak pernah menang lawan Cina, akhirnya menang. Wah. Luar biasa, luar biasa. Oleh penaltinya oleh Romney. 3 pertandingan, 3 gol si oleh Romney ini, saudara-saudara, melalui sebuah penalti yang dinilai oleh VAR. Pelanggaran dari terhadap Ricky Kambuaya. Dan kemenangan ini berujung tiket ke putaran keempat setelah Arab Saudi mengalahkan Bahrain. Nah, dan sekarang kita akan menunggu lawan-lawan kita di putaran keempat, saudara-saudara. Di situ yang sudah pasti, saudara-saudara, yang sudah pasti itu ada Irak. Irak dari grup B. Kemudian ada Qatar, ada Uni Emirat Arab dari grup A. Di grup A itu sudah selesai. Siapa namanya? Iran dan Uzbekistan lolos ke Piala Dunia. Iran itu sudah berkali-kali, Uzbekistan sejarah dia lolos untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, luar biasa Uzbekistan. Kemudian di grup B juga sudah selesai. Korea Selatan lolos, sudah berkali-kali lolos. Sementara Jordania itu sejarah, saudara, luar biasa, keren. Sejarah Jordania lolos untuk pertama kalinya sama dengan Uzbekistan. Sementara Irak di situ juga lolos ke putaran keempat. Nah, sementara masih Irak sudah pasti. Satu tim lagi dari grup ini masih ditunggu, apakah Palestina, apakah Oman. Sementara di grup C, saudara-saudara, Indonesia sudah pasti lolos, Jepang sudah pasti lolos, Piala Dunia maksudnya Jepang, Indonesia ke putaran keempat. Dan Arab Saudi, betul, Arab Saudi dan Australia ini akan menjalani pertandingan penentuan. Penentuan nanti di Jeddah, saudara-saudara. Di Jeddah tanggal 10. Di Jeddah tanggal 10, kalau Arab Saudi bisa menang dengan jumlah gol. Nah, nanti menang dengan jumlah gol yang lumayan, Arab Saudi akan lolos. Tetapi kalau jumlah golnya hanya sedikit, ya Australia yang akan lolos, karena selisih golnya Australia itu +8, Arab Saudi itu kosong. Jadi kemungkinan ini dia harus menang mungkin ya 9-0 ya. 9-0 ya, saudara. Berat, tapi berat karena nanti kalau nanti poinnya sama kan, pokoknya selisih gol dulu, kalau ada yang sama baru head to head. Nah, head to headnya itu juga akan menentukan. Jadi Australia itu cukup butuh hasil imbang, sehingga kemungkinan besar prediksi saya Australia akan mendampingi Jepang lolos dan Arab Saudi akan ke putaran keempat.
banyak sekali tim dari Arab, tim dari Timur Tengah yang ke putaran keempat ini, saudara-saudara, dan dengan sistem home turnamen, pertandingan terpusat di satu negara. Ini berat bagi Indonesia. Berat bagi Indonesia karena saya berani bertaruh ini nanti tuan rumahnya adalah di salah satu negara Arab. Kalau nggak Arab Saudi, ya Qatar, ya Uni Emirat Arab. Kalau Irak saya rasa nggak mungkin lah. Nggak mungkin mereka dapatkan, kemungkinan situ Arab Saudi, Qatar, atau Uni Emirat Arab. Ya bisa jadi Uni Emirat Arab. Karena Qatar dan Arab Saudi sudah sering menyelenggarakan event internasional, tetapi tidak menutup kemungkinan juga Qatar dan Arab Saudi. Karena ini kalau masalah tuan rumah begini, ini masalah fulus. Dan fulusnya kita, duitnya kita, uangnya kita itu kalah jauh jika dibandingkan yang dipunyai oleh negara-negara Arab. Di sana nggak ada nomor serinya, saudara-saudara. Tinggal ngambil di pohon. Jadi itu pasti nanti pertimbangan utamanya adalah fulus, adalah uang. Siapa akomodasi semua mereka tanggung. Nah, enak kan akomodasi mereka tanggung. Ya Indonesia kan nggak mungkin nggak punya duit untuk menanggung akomodasi semua peserta. Akomodasi mereka tanggung, transportasi mereka tanggung, hotel bintang berapa, bintang 7 atau bintang 9. Kemudian stadionnya juga representatif semua. Nah, itu faktor non teknis itu yang kemungkinan besar akan menjadi lawan paling berat Indonesia nanti di putaran keempat. Bukan faktor teknis. Kalau faktor teknis itu lebih objektif lah, sportif, bisa dinilai secara sepak bola di lapangan itu bisa dinilai. Tetapi kalau faktor non teknis ini, saudara-saudara, walaupun saya yakin kita akan punya banyak pendukung di Timur Tengah sana, tetapi faktor non teknis di luar pendukung itu juga, ya ada istilahnya invisible hand, tangan-tangan ajaib itu yang harus kita waspadai dari pertandingan nanti di putaran keempat jika tuan rumahnya di Timur Tengah. Karena itu saudara-saudara, karena itu perjuangan sesungguhnya itu nanti di sini di putaran keempat. Putaran kedua itu hanya pemanasan. Putaran pertama itu ya main-main. Putaran kedua itu pemanasan. Putaran ketiga itu olah keringat. Olah keringat lah, pertandingan yang sungguh-sungguh. Nah, penentuannya ini nanti di sini nih, turnamen yang sebenarnya, kualifikasi yang sebenarnya itu nanti di putaran keempat sini, saudara-saudara. Nanti ada 6 tim. 6 tim itu dibagi menjadi 2 grup. Masing-masing grup berisi 3 tim. Dan juara grup otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sementara runner-up-nya, saudara-saudara, runner-up-nya akan lolos ke putaran kelima. Putaran kelima ini adalah playoff, saudara-saudara. Playoff dengan home and away. Playoff dengan sistem kandang dan tandang nanti tanggal 13 November dan tanggal 18 November. Nanti runner-up grup A akan ketemu dengan runner-up grup B. Runner-up grup A akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu tanggal 13 November, baru menjadi tim tamu tanggal 18 November. Nanti pemenangnya itu juga nggak langsung lolos. Masalahnya di situ. Pemenangnya nanti akan playoff interzone. Playoff interzone itu dengan konfederasi lain, saudara-saudara. Playoff dengan konfederasi lain yang belum ditentukan siapa lawannya. Apakah kita akan menghadapi dari Oseania? Kalau menghadapi Oseania enak, saudara-saudara, New Caledonia. Kaledonia Baru, atau kita bertemu dengan dari Afrika, Confederation Africa the Football, atau kita bertemu dengan CONMEBOL, Confederation Amerika Selatan, Amerika Tengah, atau bahkan ya itu saja. UEFA nggak pakai playoff, saudara-saudara, langsung itu. Jadi kita akan bertemu salah satu dari CONMEBOL, CONCACAF, OFC, dan CAF 4. Jadi ada 5 negara yang akan mengikuti playoff itu, saudara-saudara. Jadi ya mau tidak mau itu lawan yang akan kita hadapi, saudara-saudara.
Saudara-saudara, jadi saya rasa ya pertandingan nanti terakhir kita melawan Jepang di Jepang sana kan memang itu sudah nggak berpengaruh apa-apa, kalah menang sama aja, saudara-saudara, kalah menang ada sama aja. Dan itu Jepang juga mereka sudah memainkan pemain-pemain pelapis, pemain-pemain cadangan, pemain-pemain yang baru saja kemarin itu menjalani debut waktu dikalahkan Australia. Mereka itu terlihat sekali, Kubo aja itu main di babak kedua, kemudian pemain utamanya, kaptennya, bahkan Daichi Kamada itu menjadi kapten dan menjadi satu-satunya pemain utama di situ. Kipernya Jion Suzuki juga tidak bermain. Nah, ini Indonesia juga begitu. Nanti menurut saya ada baiknya pertandingan melawan Jepang, ya udah kita mainkan aja pemain-pemain pelapis, pemain-pemain bukan pelapis ya, pemain-pemain yang selama di eranya Patrick Kluivert ini jarang mendapatkan kesempatan bermain. Itu saja. Atau pemain-pemain kayak Nathan itu kan jarang main. Kemudian Dean James itu juga bisa dikasih kesempatan main. Jordi Amat kasih kesempatan main. Hernando kita kasih kesempatan bermain lagi. Rafael Strijk, Ivar Jenner kasih kesempatan bermain. Asnawi dan Pratama Arhan jangan lupa. Itu penting, itu Pratama Arhan itu penting dimainkan. Kenapa? Supaya mertuanya kagak gembar-gembor lagi, supaya mertuanya nggak cerewet, supaya mertuanya nggak teriak-teriak mafia, nggak teriak-teriak dizolimi, nggak ada wakil Sumatera. Setelah klubnya Semen Padang nggak jadi degradasi, hilang tuh berita kabar katanya yang mafia itu kemana sekarang? Itu saudara-saudara, jadi itu penting sekali untuk pertandingan nanti melawan Jepang itu memainkan pemain-pemain yang selama ini jarang mendapatkan kesempatan main. Ya, selain juga untuk pemerataan, juga untuk Patrick Kluivert bisa melihat lagi kira-kira pemain-pemain ini bagus atau tidak, cocok atau tidak dengan skema permainan yang akan dia terapkan nanti, karena nanti di putaran keempat itu tantangannya jauh lebih besar. Saudara-saudara, nanti di bulan September atau bulan apa itu masih ada FIFA Matchday lagi. Nah, karena nanti pertandingan putaran keempatnya itu kalau nggak salah bulan Oktober. Nah, itu juga harus dimanfaatkan untuk pertandingan uji coba. Dan saya mendengar PSSI sudah berhasil menghubungi Lebanon dan berhasil menghubungi Kuwait, yang kebetulan juga tim dari Timur Tengah. Karena nanti semua lawan kita di putaran keempat itu adalah berasal dari Timur Tengah, Middle East, dari Arab, dari negara-negara situ, sehingga penting sekali untuk beruji coba dengan tim dari sana. Apakah itu dengan Kuwait, dengan Lebanon? Kalau bisa sih menurut saya beruji coba dengan tim yang misalnya ya Kuwait dan Lebanon tidak bersedia ya beruji coba dengan tim dari Arab yang sudah pasti lolos ke Piala Dunia, misalnya Jordania, atau beruji coba dengan Uzbekistan misalnya yang agak tim lebih baik, itu lebih bagus lagi. Tetapi memang ada baiknya tim dari Timur Tengah ya. Kalau Kuwait, Lebanon saya rasa udah cocok lah. Kalau Malaysia nggak perlu juga. Uji coba dengan Malaysia, biarkan Vietnam, biarkan Thailand, mereka fokus kepada kelolosan kualifikasi Piala Asia. Jadi itu penting sekali, karena nanti ini putaran keempat itu akan ada banyak faktor non teknis. Oh ya, dan kalau usul saya nanti September itu FIFA Matchday-nya itu mainnya jangan di Jakarta lah. Kita away aja, kita main di Lebanon, kita main di Kuwait. Kita main mencoba atmosfer di sana, mencoba bermain tandang itu seperti apa. Itu saja saudara-saudara. Jadi menurut saya itu jauh lebih bagus supaya mental pemain itu terbentuk, supaya pemain itu tidak tidak jago kandang, tidak inferior di depan tim-tim dari Arab sana yang akan menjadi lawan di putaran keempat. Jadi masih ada waktu bagi tim nasional Indonesia ini, tim ini untuk berkembang, untuk menggelar uji coba di bulan September nanti, karena bulan ini Juni Juli kan nggak mungkin. Itu liburan dan mereka nggak mungkin akan bersedia. Dan cari lagi pemain yang punya kualitas lebih bagus. Saudara, yang jauh lebih penting dari semua ini adalah down to earth. Nah, tetap menginjak bumi, nggak usah sombong, nggak usah kuar-kuar, nggak usah lebay, nggak usah King Indo, nggak usah, santai aja, nggak usah menghina negara tetangga kita yang berjuang di Piala Asia, kualifikasi Piala Asia, nggak usah, nggak usah, karena ini kita belum dapat apa-apa, kita belum lolos ke Piala Dunia, masih ada di putaran keempat. Dan ini putaran keempat ini yang saya bilang tadi itu lebih berat, justru
jauh lebih berat daripada putaran ketiga. Karena putaran ketiga kita home and away, putaran kedua juga kita home and away. Sementara di putaran putaran ketiga ini kita home turnamen, dimain di kandang lawan, kemungkinan besar itu berat. Jadi tetap menginjak bumi, tidak usah sombong, tidak usah koar-koar, tidak usah menganggap kompetisi sudah selesai. Karena perjalanan masih panjang. Kalaupun nanti kita misalnya ya kita menjadi runner up di grup itu di putaran keempat, kita masih ada playoff, itu jauh lebih berat. Jadi memang peluang paling terbesar walaupun itu berat itu kita lolos melalui jalur putaran keempat. Dan ya itu butuh effort, butuh perjuangan, butuh semangat, butuh kerja keras, dan yang pasti butuh tidak sombong itu saja. Karena kalau kita sudah sombong, sudah merasa sudah kita hebat, ya mohon maaf, biasanya sebagian besar 90% tim itu yang sudah merasa pede, sudah merasa hebat itu biasanya akan kena karma, akan justru nyungsep. Nah, itu yang saya tidak ingin terjadi pada tim ini. Kita harus tetap fokus, pekerjaan masih ada, perjalanan masih panjang, tantangannya lebih berat, sehingga harus fokus. Supporter nggak usah teriak-teriak yang aneh-aneh, nggak usah sombong, nggak usah terlalu berlebihan, nggak usah lebay. Tetap saja beri dukungan yang positif kepada tim ini, biarkan tim ini berjuang, fokus, berkonsentrasi menghadapi pertandingan penentuan nanti di putaran keempat, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis. Ini tadi saudara-saudara, hari ini tadi saudara-saudara, kita bicara tentang kelanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, masa depan tim nasional Indonesia setelah memastikan diri lolos ke putaran keempat, setelah mengalahkan Cina dan setelah kekalahan Bahrain dari Arab Saudi. Ya, itu sudah pastilah Indonesia sudah lolos, kemudian lolos ke putaran keempat ya. Nah, tidak bisa lolos langsung. Nanti lolos langsungnya antara Arab Saudi atau Australia. Karena Arab Saudi atau Australia akan menghadapi pertandingan terakhir. Menghadapi pertandingan penentuan. Kalau nggak salah itu di Jeddah. Di Jeddah atau di Riyadh ya. Arab Saudi akan menjamu Australia. Arab Saudi harus mengalah. Australia itu cukup main imbang aja. Tetapi cukup main imbang dia lolos. Kalaupun kalah juga nanti tinggal hitung head to head-nya, hitung-hitungan selisih golnya. Jadi Arab Saudi kalau mau lolos, dia kemungkinan besar dia harus menang dengan skor yang cukup besar, saudara. Jadi Indonesia sudah dipastikan ke putaran keempat, dan di putaran keempat ini sudah ada beberapa tim yang sudah pasti juga. Misalnya Uni Emirat Arab dan Qatar. Uni Emirat Arab dan Qatar di grup A, saudara-saudara. Itu di grup itu sudah selesai, saudara-saudara. Di grup itu sudah selesai, Iran dan Uzbekistan lolos ke Piala Dunia, sementara Qatar dan Uni Emirat Arab akan melaju ke putaran keempat. Kemudian di grup B, saudara-saudara, juga sudah selesai, Korea Selatan dan Jordania. Sejarah itu Jordania itu. Uzbekistan juga sejarah itu. Pertama kali lolos. Itu juga otomatis lolos. Sementara peringkat putaran keempat itu yang sudah pasti Irak sudah. Sementara masih ada kemungkinan Oman atau Palestina. Sementara di grup C, saudara-saudara, sementara di grup C itu sudah pasti Indonesia sudah memastikan diri, tinggal nanti statusnya siapa, apakah Arab Saudi atau Australia. Tetapi ya itu fokus di situ karena ini nanti sistemnya adalah terpusat, saudara-saudara, home turnamen. Dan kalau melihat calon lawan seperti ini ya kemungkinan besar nih ya, prediksi saya nanti tuan rumahnya kalau nggak Qatar, Arab Saudi atau Uni Emirat Arab. Satu di antara itu. Pokoknya nanti kemungkinan besar di Timur Tengah lah. Di Timur Tengah, di Arab sana. Kalau Arab Saudi bisa lolos langsung, ya dia nggak akan menjadi tuan rumah. Tetapi kalau dia nggak bisa lolos, dia ke putaran keempat, ya dia pasti akan menjadi tuan rumah. Atau Qatar. Atau itu tadi Uni Emirat Arab. Ya pokoknya ini kan kalau masalah tuan rumah gini kan masalah fulus, saudara-saudara, masalah fulus, masalah duit. Siapa yang berani bayar lebih mahal, dia akan menjadi tuan rumah. Dan Indonesia ya tentu saja kalau dibandingkan Arab, dibandingkan Timur Tengah ya duitnya kurang. Itu karena itu nanti pertandingan terakhir melawan Jepang ya
buat refreshing saja, buat santai, buat mencoba beberapa pemain yang jarang tampil itu, misalnya seperti si Rafael Strijk, Ivar Jenner itu kan sekarang akhir-akhir ini jarang main. Kemudian Asnawi juga masukkan lagi, nggak apa-apa. Dean James dimainkan. Kemudian, oh ya, Pratama. Jangan lupa, jangan sampai nanti bapaknya dia marah-marah lagi. Mertuanya dia marah-marah lagi, ngomel-ngomel lagi, nuduh ada mafia, sementara akhirnya klubnya nggak jadi degradasi, lupa dia mafianya. dan ya kayak begitulah saudara-saudara. Jadi ya saya rasa udah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, santai, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semua. Oke? Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!